Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aplikasi antrian dan pemesanan produk berbasis multiplatform dengan integrasi pembayaran online dan tunai. Oke, yang akan kita bahas pada kesempatan ini, pada PowerPoint ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan aplikasi, manfaat, alur kerja, dan kesimpulannya. Oke, latar belakangnya. Di sini saya menggunakan contoh toko donat DKS. Saat ini menggunakan sistem pemesanan dan transaksi manual yang menyebabkan penumpukan antrean panjang, terutama pada jam sibuk. Keterbatasan ini membuat pelanggan tidak memiliki fleksibilitas dalam menunggu. Sementara, pencatatan transaksi yang sederhana meningkatkan risiko kesalahan data dan menyulitkan proses rekapitulasi penjualan harian secara akurat. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana merancang sistem pengelolaan antrian dan pemesanan donat yang memungkinkan pelanggan memesan secara fleksibel tanpa harus menunggu secara fisik di lokasi. Hal ini mencakup pengembangan aplikasi Android khusus pelanggan, serta sistem berbasis website bagi kasir dan karyawan untuk memproses pesanan dan transaksi lebih akurat. Tujuan dari aplikasi ini perencanaan dan fleksibilitas pembayaran, efisiensi pemesanan pengguna, optimalisasi operasional toko. Manfaat aplikasi: sebelum menggunakan sistem ini, pelanggan wajib mengantri secara fisik di lokasi. Data penjualan tersebar di nota fisik atau buku besar, sulit dianalisis. Sering terjadi keterlambatan pelayanan pada saat jam ramai atau jam-jam sibuk. Harapan sesudah menggunakan sistem atau aplikasi ini, pelanggan bisa memantau antrean via aplikasi Android tanpa harus berdiri di lokasi. Semua data terpusat dalam satu database yang siap diolah menjadi laporan penjualan bulanan. Pelayanan lebih cepat karena alur pesanan terstruktur dan terbagi sesuai platform. Oke, pada bab ini kita akan masuk ke alur kerja aplikasi. Alur aplikasi dari pelanggan. Tahap 1. Pelanggan membuka aplikasi Smart Order dan melakukan registrasi atau login untuk masuk ke sistem. Tahap kedua, pelanggan memilih varian donat yang diinginkan dan memasukkan ke dalam keranjang belanja. Tahap ketiga, pelanggan memeriksa kembali daftar belanjaan di keranjang untuk memastikan pesanan sudah sesuai sebelum lanjut ke pembayaran. Tahap keempat, pelanggan memilih metode pembayaran yang tersedia, baik secara tunai maupun melalui opsi pembayaran online. Tahap kelima, setelah transaksi berhasil diproses, pelanggan menerima invoice secara digital sebagai bukti pesanan yang sah. Alur aplikasi dari karyawan. Karyawan mengakses website resmi dan melakukan login menggunakan email serta kata sandi untuk masuk ke dashboard operasional. Karyawan memantau daftar pesanan masuk yang dilakukan pelanggan secara real-time melalui antarmuka website. Tahap ketiga, karyawan memeriksa detail setiap pesanan dengan memilih kartu pesanan untuk memastikan data produk yang diminta akurat. Tahap keempat, setelah informasi dipastikan sesuai, karyawan melakukan validasi atau konfirmasi pada sistem untuk memproses pesanan tersebut. Tahap kelima, karyawan mengirimkan data pesanan yang telah diverifikasi ke bagian kasir untuk penyelesaian tahap pembayaran dan transaksi. Tahap kelima, karyawan mengirimkan data pesanan yang telah diverifikasi ke bagian kasir untuk penyelesaian tahap transaksi dan pembayaran. Alur aplikasi kasir. Kasir mengakses website Smart Order dan melakukan login untuk masuk ke sistem manajemen transaksi. Kasir memilih data pelanggan yang sesuai dari daftar untuk memverifikasi data pesanan yang masuk. Selanjutnya, kasir mengkonfirmasi metode pembayaran yang dipilih pelanggan, baik memvalidasi transaksi online maupun menerima pembayaran tunai. Lalu, setelah pembayaran terkonfirmasi, kasir menyelesaikan proses transaksi.
di dalam sistem untuk memperbaharui status pesanan. Yang terakhir, kasir mencetak struk fisik atau digital sebagai bukti transaksi resmi dan menyerahkannya kepada pelanggan sebagai tanda proses selesai. Kesimpulannya, solusi integrasi digital multiplatform. Penelitian ini berhasil merancang aplikasi antrian dan pemesanan multiplatform yang mengintegrasikan pembayaran online dan tunai sebagai solusi atas kendala manual di toko donat DKS. Peningkatan efisiensi operasional dan layanan. Penerapan aplikasi Android bagi pelanggan serta sistem berbasis website untuk staf terbukti meningkatkan efisiensi pembagian tugas operasional. Optimalisasi kualitas dan tata kelola bisnis. Dengan laporan yang rapi dan terintegrasi, pemilik toko kini memiliki alat yang andal untuk memantau performa bisnis secara real-time, guna mengambil keputusan strategi di masa depan. Baik, sekian aja mungkin untuk PowerPoint-nya, kita akan masuk ke demo aplikasinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari aplikasi pelanggannya. Ini adalah aplikasi yang akan digunakan oleh pelanggan untuk memesan produk. Oke, kita buka. Oke, pada kesempatan ini kita akan disambut dengan kalimat kita mulai pesanan. Nah, kalau memang dia belum login, maka dipersilakan untuk login dulu. Lalu kalau memang belum punya akun, dia bisa mendaftar. Nah, di sini kita langsung aja login karena saya sudah punya akunnya. Masuk. Nah, di sini adalah halaman utama dari aplikasi ini yang menampilkan semua produk yang ada. Ini ya, contoh. Terus di sini ada tab filter, mana yang terlaris, mana yang terfavorit. Nah, ini semuanya. Oke, lalu di atas ini ada pengumuman. Di sini nanti yang buat pengumuman itu kasirnya ya, misal seperti promo atau info-info lainnya gitu. Lalu di bagian riwayat, ini adalah riwayat pesanan yang pernah dilakukan setelah selesai. Lalu ada tab filter juga, menunggu, proses, dan lainnya. Oke, di profil, di sini ada profil dari pengguna, dan di sini ada menu-menu yang difavoritkan oleh pengguna. Lalu kita bisa di sini edit profilnya dari nama, email nggak bisa ya, nomor HP, dan foto profil. Oke, lalu ke bawahnya kita bisa juga ubah password di sini. Lalu bisa diganti jadi mode gelap dan mode terang sesuai kemauannya pelanggan maunya gimana. Oke, itu aja mungkin. Di sini ada menu FAQ, hubungi admin, kebijakan privasi untuk dari aplikasi ini, syarat dan ketentuannya. Oke, langsung aja kita ke produknya. Ada kesalahan ya, baru muncul. Oke, kita coba tambahkan ini lagi sampai. Nah, cukup ya. Oke, langsung ada di keranjangnya. Nah, di sini halaman keranjang memastikan apakah pesanan itu sudah sesuai yang dipilih tadi di sini atau enggak gitu kan. Lanjut, kita lanjutkan ke checkout, pembayaran. Nah, di halaman checkout ini pelanggan bisa meriksa dulu apakah datanya udah sesuai dari nama, nomor HP, dan email. Lalu di sini ada dua metode pembayaran, menggunakan tunai atau online. Nah, kalau tunai, dia nanti langsung ke tokonya untuk membayar, dan online dia langsung membayar langsung gitu. Oke,
Di bawahnya ini ada ringkasan pesanan donatnya tadi. Lalu di sini kalau emang ada kode promo bisa digunakan, rincian pembayarannya, subtotal, total itemnya, dan pajaknya. Nah, untuk pajaknya ini nanti bisa diatur di halaman kasirnya ya, sesuai kebijakan toko masing-masing itu, mau buat berapa persen. Oke, kita coba pakai yang online aja dulu ya. Kita selesaikan pesanan, ada pop up, ya lanjut. Oke, pembayaran online. Nah, kita coba pakai ini aja. Coba lagi. Bayar. Oke, pesanannya udah berhasil. Oke. Nah, ini langsung ada invoice-nya dan ada notifikasinya ya. Pemesanan berhasil. Di sini ada nomor antrian, detail pesanan, dan lain sebagainya. Dan ada email notifikasi juga ya. Udah belum. Oke. Kita kembali. Oke. Kita coba langsung menggunakan pembayaran tunainya ya, biar tahu bedanya itu apa. Kita coba pesan lagi. Oke. Keranjang, lanjut cek. Tunai. Oke, langsung saja. Nah, udah ya. Langsung sama kayak tadi, bedanya itu cuma nanti waktu datang di toko dicek apakah ini melakukan pembayaran secara online atau tunai gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke halaman karyawannya dulu ya. Nah, ini halaman karyawannya. Ini pesanan tadi. Ini tadi pesanan tadi ya. Card-nya kita klik. Klik dulu apakah ini mengkonfirmasi. Oke. Dan ini adalah pesanan yang tadi dipesan dulu tadi ya. Apakah udah sesuai, kita klik, kita kirim ke kasir saja. Nah, oke, ini juga. Pesanan selesai. Di halaman karyawan yang nggak banyak ya, cuma ini aja. Ada udah ini aja sih, nggak ada yang lebih. Dan lalu di sini ada dark mode juga, sesuai dengan maunya, mau gimana, mau terang, nyamannya lah. Oke, kita langsung masuk ke kasirnya. Nah, kita balik ke sini dulu ya. Di bagian kasir ada dashboard, transaksi, laporan, produk, pengumuman, dan pengaturan. Kita mulai dari dashboard adminnya dulu. Di sini ada card pendapatan hari ini, jumlah pesanan, rata-rata, antrian menunggu. Oke, ini grafik-grafik, sama ini juga rata-rata. Oke, kita masuk ke transaksinya. Nah, di sini ada transaksi yang sudah dibuat tadi oleh karyawan. Lalu kita klik. Di sini ada detail transaksinya, nama customer-nya siapa, jam berapa dia mulai mesan, pembayarannya online, dan statusnya sudah lunas. Oke, ada detail pesanan lain-lain, pajak, dan total itemnya. Oke, kalau memang langsung konfirmasi aja. Oke, konfirmasi ya, konfirmasi. Udah selesai. Di sini kita bisa cetak struk dulu juga. Cuman kita belum ada hubungan printer, kita coba hubungan dulu ya. Oke, kita coba hubungkan dulu printernya. Oke, nah printer terhubung ya. Oke, kita coba lagi, ini sama. Konfirmasi. Masukkan nilainya 20.000 kita contohkan. Ya. Cetak struk. Oke, nanti untuk hasil cetak struknya saya sematkan di video ini, saya akan buat ya. Oke, untuk pemesanan, alur pemesanan sudah selesai, gitu aja. Di sini juga sama, ada dark mode kalau emang
nyamannya juga gelap gitu kan. Lalu di sini ada riwayatnya pada hari ini, kita bisa lihat juga, tutup. Lalu ada laporan total transaksi, total pendapatan, distribusi pembayaran. Ini adalah yang pelanggan menggunakan pembayaran online atau tunai gitu ya. Nah, lalu di sini kita bisa filter juga, mau dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Misalnya tanggal 31 aja kita ambil, terapkan. Nah, sudah ada. Nah, kita bisa ekspor PDF dan CSV. Ini adalah Excel ya. Oke, langsung ke produk. Nah, di sini produk kita bisa tambahkan, lalu bisa edit juga. Nah, ini juga icon mata ini untuk buat kalau produk itu kita tutup sementara gitu. Jadi nanti di halaman produk, di halaman pelanggan, dia tidak bisa dipesan ya gitu. Salah. Oke, ini kita coba buka. Nah, ini tadi ya. Nah, ini dia. Nggak bisa dipesan ya, produk ditutup sementara. Oke. Di sini juga di bagian pengumuman ini kita bisa buat pengumumannya kayak pemberitahuan tadi, apakah ada promo atau diskon, atau misalnya ada pemberitahuan lainnya gitu, bisa langsung kita buat di sini. Oke, di pengaturan ini cukup banyak karena di sini kita bisa mengatur operasional tokonya hari ini. Terus hari ini kan hari Rabu ya, kebetulan dibuat videonya, jadi tadi malam udah buka. Ini bisa kita atur sesuai dengan kita mau aja. Kalau misalnya dia jam bukanya, aplikasi dibuka sebelum jam buka, aplikasi ya dibuka pelanggan, itu akan dibuat toko sedang tutup gitu. Jadi nggak bisa melakukan pesanan dan nggak bisa buka halaman produk tadi, nggak bisa buka aplikasi lah gitu kan. Oke, itu aja mungkin di tab jam operasional. Lalu ada pengaturan toko. Di sini kita bisa ngatur nama tokonya sesuai yang akan ada di struk, lalu nomor HP. Nah, di sini yang saya bilang tadi, persentase pajaknya ada berapa persen, lalu email dari tokonya, ini alamat tokonya. Nah, kalau memang ini kita centang, kita bisa tutup toko sementara melewati jam operasional. Misalnya kita ini lagi buka jam berapa? Jam 8 nih ya kita buka, tapi kita buat tokonya tutup, ya tetap aja gitu tutup. Nah, selanjutnya di tab diskon, kita bisa kelola diskon di sini. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, minimal pembayaran, nama diskon, kode diskon, presentasi, minimum pembelian, aktifkan, wajib input ya. Berlaku dari ini hari berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu di jam mulainya, misal kita hanya mau buat diskon itu berlaku di jam 10 pagi sampai di jam 12 siang. Nih, gitu kan. Opsional. Kalau emang dia nggak ada dibuat ini, maka bisa digunakan di jam berapa aja gitu. Oke, deskripsi opsional dah. Lalu ini udah nggak aktif lagi diskonnya karena udah lewat masa batas waktunya. Lalu di sini ada pemberitahuan donat susu keju tadi yang kita tutup ya, kita bersihkan aman. Oke, mungkin itu aja demo aplikasi saya hari ini. Jika memang berminat, cek deskripsi untuk info lebih lanjut. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.